Selamat datang, selamat bertemu kembali di acara Mandeh Minang Mancanegara belajar bahasa Belanda yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini disiarkan langsung oleh sponsor kami Radio Gebuminang. Dames en heren, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Welkom terug in ons programma Nederlands leren. Die wordt uitgezonden door onze sponsor Radio Gebuminang en ik ben Tati Westhoff, uw begeleider. Hari ini adalah hari Selasa, minggu keempat, jadwalnya pelajaran kelas 2 atau kelas intermediate. Vandaag is dinsdag de 4e week van de maand. Het is de tijd voor de groep gevorderden. Dus vandaag gaan we verder. Hari ini adalah hari pelajaran untuk yang kelas 2 ya. Jadi kita sudah banyak mengenal ini. Saya ulang-ulang sedikit, saya tidak bahas ini karena sejujurnya kita sudah memahami ini, tetapi kalau tidak atau belum hafal tidak menjadi masalah. Jadi kita ulang-ulang, kita juga saja kalimat tanya atau dengan kata tanya atau tidak, itu juga sudah kita pahami, kita lewatkan juga. Dan juga kita sudah tahu bahwa di dalam bahasa Belanda itu berbeda pemakaiannya dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Belanda mempunyai aturan yang ketat yang harus diikuti oleh pemakai bahasa Belanda tersebut. Karena apa? Di dalam bahasa Indonesia adalah mudah sekali kita tidak mengenal perubahan kata kerja baik dalam waktu atau bentuk bila dilakukan oleh orang-orang tertentu, sedangkan bahasa Belanda mempunyai aturan yang ketat seperti saya sudah bilang. Ini contoh kalimat, tidak akan saya bahas karena sudah tahu juga. Nanti hari ini saya akan menerangkan lebih dalam tentang kata kerja zullen yang berarti akan. Ini adalah salah satu kata kerja yang terdiri dari beberapa seperti kata kerja yang disebut kata kerja bantu atau modal werkwoorden. Kita sudah tahu cara penguraiannya, tetapi kata kerja zullen itu mempunyai ciri khas tersendiri, ya. Zullen itu kata kerja penuhnya, seperti kata kerja lainnya dalam kata kerja bantu modal werkwoorden atau willen, kunnen, moeten, mogen, en kadang-kadang gaan bisa dipakai kata kerja bantu. Tetapi zullen itu ada sedikit perbedaannya yang sangat signifikan. Zullen itu adalah kata kerja penuh dan stamnya adalah zal. Zal itu adalah tegenwoordige tijd ya, untuk ik zal, jij zal, zult bisa. Tetapi kita lihat zou itu dalam bentuk lampaunya. Ini adalah kata kerja yang irregular, yang mengalami perubahan apabila kita dipakai dalam masa lampau. Tetapi ada tetapinya. Ya, kita lihat dalam bahasa Indonesianya saja. Zou adalah past tense dari bentuk kata kerja zal. Tetapi di dalam praktek, zou sering dipergunakan dalam bukan dalam bentuk masa lampau, tetapi lebih sering dan lazim dipakai untuk mengucapkan kalimat seperti di bawah. Ini ada salah ketik, maaf. Permintaan yang sopan untuk menyatakan cita-cita atau impian, atau ungkapan untuk memberikan advies, ada kondisi yang ada syaratnya. Nah, kita lihat di sini misalnya. Kita lihat contoh di sini nomor 1. Zou je mij kunnen helpen? Ya, zou je mij kunnen helpen? Prinsipnya sama, bahwa nomor 2 ini kalimat tanya, karena kalimat tanya kata kerja bantunya di depan. Zou
nomor 2 di sini pokok kalimatnya, ini pesertanya ya yang ditujukan. Können ini kata kerja penuh infinitif, dan helpen juga di dalam bahasa Belanda ada kalimat yang hanya satu kata kerjanya, yaitu kalimat aktif. Satu kata kerja. Apakah itu dalam bentuk sekarang atau past tense. Tetapi ada juga kata kerja yang memakai kata kerja bantu yang mempunyai dua atau lebih kata kerja infinitifnya. Kita lihat. Zou u. Jadi zou je. J nomor 1 dulu. Zou je. Mij kunnen helpen. Ini zou itu adalah sebagai person form. Person form itu adalah bentuk kata kerja yang hanya dimiliki oleh pelaku. Zou je mij kunnen juga kata kerja bantu. Ini belum ada artinya. Zou je mij kunnen. Kunnen apa? Karena dua-duanya masih kata kerja bantu. Kalau dilengkapi dengan zou je mij kunnen helpen, itu berarti apakah Anda bisa menolong saya? Jadi ada kata kerja zou je. Tapi kalau misalnya tidak pakai zou je, kun je mij helpen bisa juga. Tapi itu direct ya, itu apa ya namanya dipakai kalau untuk pemula lah ya. Jadi direct tidak salah. Tetapi kalau orang yang sudah jauh lebih bagus tata bahasanya, dia akan memakai kalau menghormati orang zou u atau zou je mij kunnen helpen. Tetapi tidak apa-apa, misalnya kan je mij helpen bisa ya, jadi boleh. Tetapi zou itu seperti tadi bentuk sopan ya, bentuk sopan, dan dia di sini kebetulan ada 3 kata kerja yang mana satu adalah person form, yaitu yang harus sejajar dengan pelakunya. Nomor lain lagi, nomor 2 kita lihat. Zou u de deur willen sluiten? Itu juga kalimat tanya yang artinya apa? Bisakah atau inginkah atau maukah atau dapatkah Anda de deur willen sluiten? Menutup pintu. Willen itu juga kata kerja bantu modale werkwoorden, karena modal dia tidak bisa berarti zou je de deur willen, belum. Baru ditutup dengan sluiten. Zou u de deur willen sluiten artinya bisakah Anda atau ya Anda menutup pintu, artinya sama dengan wilt u de deur sluiten, ya sama. Cuman bedanya beda kemahiran berbahasa atau taraf kesopanan, taraf pemakaian kata bahasa yang lebih cantik. Tetapi tidak pun bisa saja. Oke, nomor 3. Zou ik een kop koffie mogen? Nah, di sini zou ik, bolehkah? Seandainya saya mendapatkan, mogen itu boleh. Apa ya boleh? Secangkir kopi. Jadi zou ik een kopje koffie mogen, atau dalam bahasa yang biasanya mag ik een kopje koffie. Jadi mogennya hanya dipakai mag ik. Mag ik een kopje koffie hebben? Atau mag ik een kopje koffie drinken? Ya, ditutup dengan kata ini ya. Kita tidak usah terlalu terlalu fokus dengan gramatika bentuk ini, karena ini untuk taraf kita jarang dipergunakan. Kalau kita pemula cukup dengan kata kerja willen, kunnen, mogen, apalagi zullen yang biasa, jangan yang bentuk seperti ini. Saya lanjutkan. Ini ada seandainya ya. Misalnya, ik zou graag in Nederland willen werken. Artinya apa? Dia ingin sekali, punya cita-cita, punya harapan. Ya, ik zou graag in Nederland willen werken. Kita cari kata kerjanya yang pertama mana? Selalu kata kerja yang dipakai di sini kalau kalimat biasa adalah nomor 2. Tetapi kalau kalimat tanya dia di awal ya. Karena ik zou graag, saya ingin sekali, in Nederland, di Belanda, willen, ingin, bekerja. Tetap diakhiri dengan kata kerja infinitif. Ya.
Jadi ik zou graag in Nederland willen werken, bisa aja ik wil graag in Nederland werken. Nggak usah pakai zou juga boleh, sah, sama artinya, ya. Jadi nggak usah repot-repot, cuman saya ingin membahas ini karena suatu saat jika Anda nanti melihat, oh ini kok salah, kok saud ini salah nih. Tapi saya nggak bisa betulkan karena di oke. Wij zouden, oh ya betul, wij zouden graag een huis kopen. Jadi kami, karena kami ini harus jamak. Jamaknya adalah ditambah en. Wij zouden graag een huis kopen. Kami ingin membeli rumah. Ini ingin tetapi harus ada kondisinya. Cita-cita. Kalau cita-cita kosong saja, pengen beli rumah tapi nggak pernah nabung, nggak punya uang, ya nggak akan tercapai. Jadi itu keinginan ya, keinginan, harapan atau impian ya. Tetapi kalau ik zal een huis kopen, itu dia sudah punya keinginan dan tekad, dia berarti sudah ada tabungan, ya, sudah ada simpanan lah, atau dia ada mungkin punya uang warisan atau mengharapkan warisan, pokoknya ada, bisa. Tetapi kalau zou belum tentu, hanya angan-angan saja, ya. Kayak bahasa Inggrisnya kayak I would like to, tapi belum tentu bisa karena ada ini ya, karena hampir seperti itu. Oke, kita lihat bahasa Belanda aja. Ik zou eerst Nederlands oefenen. Ini berupa nasihat. Kalau jika ada orang yang misalnya kucuk-kucuk baru belajar 1 tahun bahasa Indonesia, bahasa Belanda, kepengen langsung ikut debat misalnya di televisi dengan orang yang itu, terus dinasihati, ik zou eerst Nederlands oefenen. Saya menyarankan di sini ya. Saya menyarankan, ya, maksudnya agar Anda banyak latihan dulu, karena nggak mungkin level kita baru di sini udah apa namanya nekat gitu ya. Jadi ntar kita kan jadi orang yang baik hati ke kita akan menyarankan ik zou eerst Nederland oefenen, ya. Jadi ada sedikit nasihat yang halus ya. Kalau misalnya yang kasar, jij moet eerst Nederlands oefenen. Jadi itu perintah. Tapi kalau ik zou eerst Nederlands oefenen, ik zou eerst itu advies. Atau yang nomor 7 misalnya gini, ik zou naar de dokter gaan. Saya akan pergi ke dokter. Dia berniat akan karena dia sakit, dia atau dinasihati untuk ke dokter. Het zou morgen kunnen regenen. Ini semacam ramalan atau apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, perkiraan. Het zou morgen kunnen regenen. Sepertinya besok bisa tuh hujan lebat, akan hujan lebat, akan hujan. Nah di sini saya sediakan lowong, di sini bisa ditambah. Asal pemakaian yang terakhir adalah infinitif, di tengahnya bisa ditambah. Misalnya di sini apa? Nomor 3. Ik zou een kopje koffie met slagroom. Nggak bisa di sini mogen. Ik zou graag in Nederland ini. Wij zouden graag een huis met mooie tuin kopen. Di sini ada misalnya saya ingin memiliki atau bukan membeli sebuah rumah yang punya tahun itu apa, kebun atau slembat atau ada kebun. Jadi masih ada lowongan di sini. Ini lowongan ini bisa saja ditambahkan asal sesuai dengan kalimat dan ditutup oleh infinitif, yaitu tetap rumusnya. Kita kembali ke nomor 8. Het zou morgen kunnen regenen. Belum tentu apa iya atau enggak, banyak ramalan misalnya besok diperkirakan akan hujan lebat, tetapi ternyata tidak. Jadi itu sebuah ramalan atau sebuah perkiraan ya, bisa seperti itu. Als ik veel geld had, zou ik een wereldreis maken. Saya sengaja buat yang hitam ini, kalimat ini, kata ini dengan yang hitam karena saya nggak bisa lagi menambahkan apa tabelnya. Nah di sini seandainya, als itu seandainya, als ik veel geld had di sini karena dia nggak mungkin, karena dia tuh kerja juga, gaji juga pas-pasan, tetapi strukturnya jika saya
punya uang banyak, bukan als ik heel veel geld heb, nggak bisa. Di sini als ik veel geld had, zou ik, maar di sini zou juga past tense, zou ik een wereldreis maken. Seandainya jika saya punya duit banyak uang, saya akan keliling dunia. Nah, itu kira-kira ya. Nanti saya perjelas, ini hanya sekitar apa ya, sekedar pemahaman bahwa kata kerja zullen itu sedikit berbeda dengan pemakaian kata kerja modal werk yang lainnya seperti willen, mogen, kunnen, dan gaan ya. Tetapi itu jarang dipakai dalam praktek sehari-hari untuk kita pemula. Walaupun ini sudah kelas 2, saya masih bisa memprediksi bahwa itu terlalu sulit untuk dipakai, diterapkan karena itu konstruksinya agak sedikit ribet. Jadi maksud saya diterangkan sebagai informasi saja, tetapi tidak usah dipelajari karena nggak perlu mempelajari gramatika sejauh itu karena kita hanya untuk sehari-hari. Tapi harus saya berikan contoh pemakaiannya karena apa? Supaya jangan nanggung gitu loh. Nanti dari mana ini kok nggak pernah diterangkan. Jadi saya terangkan sebagai kewajiban saya untuk menjelaskan, tetapi pada prakteknya jangan terlalu dihiraukan. Pakai saja yang sederhana, misalnya mag ik, kan ik, wil u, kayak gitu yang artinya sama, cuman berbeda sedikit. Ada tingkat ke apa ya, rada sopan gitulah dikit. Tapi kan kita juga ngomong seperti itu orang paham, nggak perlu banget gitu ya. Nah, kita lihat lagi yang tadi ini ya, seperti ini ya. Nah, jadi zullen itu adalah kata kerja bantu yang artinya akan, termasuk golongan yang willen, kunnen, moeten, mogen, dan apa ya tadi? Willen, kunnen, moeten, hebben. Kok hebben? Willen, kunnen, moeten, mogen, zullen. Tetapi zullen ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita lihat salah satunya ada beberapa. Zou adalah past tense-nya dari bentuk kata kerja zal yang penuhnya zullen. Tetapi di dalam praktek zou sering dipergunakan dalam bukan dalam bentuk masa lampau, tetapi lebih sering dalam dan lazim dipakai untuk menggunakan kalimat. Saya ganti dulu, tunggu ya. Ini saya ganti dulu kok ada ini. Bukan dalam bentuk sebentar ya Bu ya. Kalau live itu kadang-kadang suka lupa. Digunakan dalam bukan apa ya, dibuang aja ini nanti pusing. Dalam bentuk masa lampau itu lebih jelas ya. Tetapi lebih sering dan lazim dipakai untuk menggunakan kalimat. Tuh, ini juga apa nih? Kalimat seperti di bawah ini. Permintaan yang sopan. Tadi kita sudah lihat ya. Contohnya, untuk menyatakan cita-cita atau impian, atau ungkapan untuk memberikan advice, kita juga sudah lihat tadi. Ada kondisi yang syaratnya. Ya, kita lihat lagi di sini. Bisa kelihatan nggak ini? Saya besarkan lagi. Contoh yang ini. Nah, ini contohnya. Yang pertama, ik zou graag 10 kilometer willen lopen. Dia ingin sekali berjalan ya, tetapi pada saat ini mungkin dia nggak bisa karena kakinya lagi sakit. Karena dia misalnya belum fit badannya, tapi dia ingin ya. Jadi dia bercita-cita ingin berjalan 10 kilometer, tetapi belum bisa karena dia kakinya masih sakit atau masih belum sehat ya, jadi keinginan. Oke, misalnya gini. Bagaimana hoe gebruik je zou? Bagaimana cara pemakaian kata zou? Beleef de vraag. Beleef itu apa? Sopan. Jadi penggunaannya gimana?
Pokok kalimat ditambah zou, ditambah willen, diakhiri dengan infinitif. Seperti misalnya, kalau bertanya, zou je me willen helpen, ya tadi juga kita lihat ya, zou je me, apakah Anda bisa menolong saya, atau kalau tidak bisa, kan je mij helpen, sama saja, ya nggak usah pakai zou. Zou dengan mogen. Zou ik een glaasje water mogen? Artinya, apakah saya boleh mendapatkan secangkir air? Mogen boleh ya. Kalau misal tidak bisa, mag ik een glas water? Atau kalau pengen sopan, alstublieft. Atau ik wil graag. Kalau bertanya, zou ik een glasje water mogen? Cukup. Atau bukan zou, mag ik een glasje water hebben? Di sini nggak pernah mogen ya, agak sedikit. Zou dengan kunnen tambah inisiatif. Contohnya, zou je mij de weg kunnen wijzen? Zou itu tadi kata kerja bertanya dengan sopan. Kamu, mij, saya, de weg, jalan, kunnen dapat wijzen, menunjukkan. Jadi bisakah Anda menunjukkan jalan untuk saya? Maksudnya kalau ada orang yang mau bertanya jalannya kemana, bagaimana. Atau zouden we, nah zouden we kalau prakteknya yang bertanya itu orangnya jamak. Zouden we de afspraak kunnen verzetten? Bagaimana kalau kita, apa afspraak itu? Janji apa tuh? Afspraak itu apa? Afspraaknya di bahasa Belandanya, Indonesia apa? Afspraak. Janji. Janji. Bagaimana kalau janji kita kunnen verzetten? Verzetten itu dirubah, apa dicarikan lain waktu, apa bahasa Indonesia itu? Kita ganti waktunya gitu. Kira-kira begitu ya. Zouden we de afspraak kunnen verzetten? Bisa nggak ya kalau afspraak ini kita rubah, verzetten itu diganti, dirubah ya. Tapi kalau nggak bisa, biasanya gini, apa ya? Zullen we de afspraak verzetten? Bisa juga, nggak usah pakai zouden ya. Wensen itu keinginan ditambah graag, ditambah infinitif, ribet banget, banyak sekali. Jadi ik zou graag een huis in Rotterdam willen kopen. Nah, kata kerjanya ada 3. Yang pertama selalu persoonsvorm, yaitu yang berkorespondensi dengan orangnya. Yang lainnya kata kerja willen kopen. Tetapi kalau misalnya gini, kita sudah punya duit, ik zal een huis kopen. Nggak usah lagi willen, tapi ini masih andai-andai karena ada zou ya. Kalau misalnya udah ini, ik wil een huis kopen, ik wil een huis in Rotterdam kopen, itu sudah agak pasti. Kalau zou itu masih dalam angan-angan ya, seperti tadi angan-angan. Yang bawahnya ik zou graag een huis in Rotterdam kopen. Oke. Jadi itu kira-kira, tapi kita nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu ribet. Cuman saya ingin menyebutkan. Nah, setelah otak kita diudak-aduk di sini dengan kata kerja yang agak sedikit ribet tapi jarang dipakai dalam pembicaraan karena konstruksinya satu tidak perlu, kalau tidak bisa cukup yang singkat-singkat saja asal mematuhi peraturan struktur, siapa persoonvormnya, siapa pelakunya. Persoonvorm itu adalah kata kerja yang setara dengan pelakunya, disebutkan persoon, orang. Jadi kata kerja yang melihat orangnya siapa disebut juga persoonsvorm. Kalau kita bilang subjek adalah jangan ribet-ribet, asal kita tahu kalau untuk ik itu stam, jij itu stam ditambah t. Kalau hij, saya itu stam, ada yang berubah ganti. Pokoknya itu rumus itu jangan dilupakan, kemana-mana akan dibawa. Nah, sekarang kita sedikit rileks, saya mau minum dulu sambil saya akan memutarkan lagu yang menurut saya bagus karena ada kata kerja yang kita pelajari hari ini. Wat zou je, udah seret minum, tunggu ya. Wat zou je doen? Bismillah. Haus, bismillah.
Ada yang tahu kira-kira what zou je doen als er Bukan, apa geen yang kamu morgen, lakukan? ya apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan Apa yang kamu akan kau kerjakan kerjakan Heeh. besok Apa pagi? yang kamu besok pagi, kerjakan morgen, Als, Pagi. jika jika apa? Jika besok er besok tidak ada lagi. geen morgen Wat zou je doen? Apa yang akan kamu kerjakan als er jika besok tidak 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 ada akan lagi. pernah hadir, tidak akan Tidak. pernah datang. Itu kira-kira bahasa Indonesianya. Ya, apa yang akan kamu lakukan? Kita kan belum tentu. Ini kan hanya perkiraan. Apa tuh tadi perkiraan? Prediksi ya. Apa atau terkaan? Apa yang akan kita lakukan jika besok tidak akan pernah kunjung datang? Maksudnya tidak ada lagi hari esok, begitu bahasa Indonesianya. Jadi ini confirm bahasan kita hari ini mengenai kata kerja zullen atau zou dalam past tense-nya, dalam artian bahwa ini pengandaian. Paham ya? Pengandaian. Akan saya bunyikan. Silahkan ikut bersenandung, tetapi mic-nya ditutup. Nanti kita bahas sedikit teksnya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mendengarkan lagu ini, lagu yang sangat bagus ini? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kita lebih baik dengarkan dulu. Kira-kira simak, catat kalau perlu ada kata-kata yang nanti apa itu artinya dan gini ya. Nah, sekarang ikut bersenandung, lagu yang sangat indah, teksnya bagus dan musiknya juga enjoyable ya. Selamat menikmati, silahkan. Als de klok straks stopt met slaan en de ochtend komt niet meer aan, kijk ik dan nog om me heen of ren ik hard naar wat ik scheen? Ik tel de fouten één voor één, de scherpe woorden steen voor steen. Maar wat als tijd me loslaat hier, maak ik dan nog iets goed van zier? Zou ik vallen in de put of rechtop gaan, stap voor stap, goed? Zou ik rennen, zou ik staan met open handen naast het raam? Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? Nog één keer. Zou je breken, zou je stralen? Zou je liefde rond gaan halen? Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? Nog één keer. Ik wil geven, ik wil dragen. Ik wil nog iets van ons nog maken. Ik zou bellen naar die naam die ik te lang liet in de kou staan. Ik zou zeggen ik was fout, maar ik hield nog steeds van jou. Ik zou lachen in het gras met een hart dat eindelijk was. Niet meer schuilen, niet meer blind, alsof spijt mij vast nog vindt. Zou ik vallen in de put of rechtop gaan, stap voor stap, goed? Zou ik kiezen voor het licht met een open, eerlijk gezicht? Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? Nog één keer. Zou je breken, zou je stralen? Zou je liefde rond gaan halen? Wat zou je doen? Geen morgen meer.
mijn spoor nog glijdt. Door een hand, door een blik, door een laatste warme klik. Geen spijt meer in mijn mond, geen gesloten koude grond. Ik kies voor jou, ik kies voor zacht, zelfs als de nacht alles slacht. Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? No. Halo, bagaimana? Sudah terpukau oleh kata-katanya atau masih ngambang artinya? Banyak yang nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti. Iya. Masih terlalu sulit? Iya. Ada yang sudah memahami? Mana dia hilang? Bahas. Halo? Ada yang bisa Halo? bilang aja kalau belum ya belum, kalau bisa ya bisa. Kira-kira ada yang memahami nggak? Sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Ya betul. Sepotong-sepotong. Oke. Sepotong-sepotong. Oke. Prinsipnya Oke. tadi kita sudah tahu ya bahwa tunggu kita Susunannya. Als de klok straks stopt met slaan. als the clock Klok straks stop met Straks. slaan. Medslaan. Jika jam berhenti ya, Bu. Ya, jika jam berhenti, Jam kalau berhenti, clock itu kan jam. slaan itu apa namanya bahasa Indonesia apa tuh apa ya? Kalau jam itu kan suka berbunyi tok 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 gitu apa kan kalau apa ya Berdetak. apa ya berdetak. Bu. Terima kasih. Ya, berdetak. Apabila nanti Detak jam jam berhenti. berhenti berdetak ya seperti itu ya. Slaan itu Met memukul slaan. tapi di sini artinya ya berdetak ya karena kan kalau tok 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 begitu diistilahkan ada pukulan. Tapi makanya dalam bahasa Indonesia dulu jamnya pukul berapa karena kan jam itu memukul dulu kan tok tok yang apa tuh Iya, yang tung, teng tung. tong teng itu kan Betul. berbunyi dia. Makanya Iya. pukul berapa jadi pukul itu jam berapa pukulannya. Tapi kan sekarang banyak yang pakai jam padahal itu pukul ya. Pukulan gitu. Ini slaan. Pukul. Jadi jamak ya. Kira-kira Kalau apa als the clock straks stop met slaan. Jadi kan als itu seandainya jika nanti straks nanti apa tuh namanya the clock Berhenti. jam berhenti berputar Jam atau berdenyut apa apa namanya bukan berdenyut apa Ber- jantung. Berdetak ya. Oke. berdetak. Detak Ya, ya, lanjut ya. berdetak. En de ochtend komt niet meer aan. En de ochtend komt niet meer aan. Nah, kira-kira apa? En adalah kalimat En dan- setara ya, kalimat Dan majemuk ya. Dan dan ochten tuh pagi ya. Apa sih? pagi tidak Pagi. akan Tidak akan datang datang. lagi. Tidak Uncommon Midnight. itu datang. Tidak Apa- datang. apa- Ini uncommon lagi itu ya. Tidak. kata kerja Ochten yang pagi ya, terdiri betul. dari dua komponen kata preposition dan dari uncommon. Jadi dipisahkan. En de Uncommon, tidak ochtend En de kom niet ochtend meer komt aan. niet Kita lihat di meer sini. aan. Ini kata kerja inversi. Masih ingat? Kenapa Ya. inversi? Ochtendnya itu waktu ya, Bu. Ochten. Dia di Ya, belakang. keterangan waktu di depan, ya. Jadi Di dia depan. disebutkan di sini inversi. En de ochtend kom niet meer aan. Terkom, Kom En de ochtend ya. En de ochtend, oke. Lanjut ya. meer Tidak akan aan. datang lagi. Kijk ik dan nog om me heen? Of ren ik hard naar wat ik scheen? Ini kecepatan. Saya pulangin, saya mundurin dulu. Naar wat ik scheen. Ik tel de fouten. Tel de fouten. Jadi saya sedikit. Ik tel apa tel itu? Talent ya. Menghitung. Talent. Dari talent. Ya, Itu. Dari tel saya menghitung kesalahan saya satu persatu. Oh ya, the fountain Ya. in. The fountain. Oh, In for in ya. Jadi saya enggak Ya. ini karena juga kecepatan sulit saya memutuskan. Jadi saya pada apabila besok tidak ada hari tidak apalagi Besok pagi tidak ada lagi. akan datang ya apa yang akan saya lakukan? Apakah lari apa gimana tadi ya? Tapi saya akan menghitung kesalahan saya satu persatu gitu ya. De scherpe woorden
steen voor steen. De scherpe woorden, steen voor steen. Jadi ini ungkapan scherp itu tajam, ya. Woorden, Woorden steen itu voor steen. kata-kata, steen Kata for steen itu steen satu voor steen. persatu. Jadi makanya saya akan Steen apa voor namanya, satu. mengingat kesalahan saya dan kata-kata yang mungkin apa namanya, scherp itu apa, tajam yang pernah melukai orang ya, scherpe tajam. woorden. Scherpe Dia sedang woorden, ya. merenungkan. Scherp, Apabila besok scherpe tidak akan ada woorden. datang lagi, apakah saya harus lari atau saya harus ngumpet, apa yang harus saya lakukan? Saya merenung dan saya akan menelaah atau melihat kembali kata-kata yang pernah saya ucapkan mungkin yang melukai hati orang ya, harde, skerp, tajam ya. Arden. Steen for steen artinya di sini ungkapan bukan batu per batu, jadi satu persatu ya. Maar wat als tijd me loslaat hier. Maar, jadi Maar, kecepatan teksnya. Maar Wat was als Wat? tijd Tijd mij me loslaat. Jadi artinya apa? jika waktu Apa? hilang. Ya, maar Hilang. bagaimana Nah, apabila waktu itu melepaskan saya? Artinya di sini ya waktunya hilang atau maksudnya gimana kita lihat dalam kalimat lain ya. Jadi loslaat itu melepaskan, waktu tijd melepaskan saya. Loslaat hier. Maak ik dan nog iets goed van. Maak ik daar nog iets goed van? Artinya apa? Iets Maak itu apa? membuat saya Apakah di sini berarti Membuat apakah saya saya akan membuat menjadi sesuatu baik. yang baik? Ya, baik. dari keadaan Baik. itu. Zie. Zou ik vallen in de put over. Zou ik vallen in de put? Zou ik vallen? Jadi apakah saya akan Apakah saya jatuh? harus Put itu tuh? sumur ya atau lubang itu put saya Maka sumur gitu. saya Maksudnya kan akan sau kan ini pengandaian semua ya. Jadi sau jadi kita pengandaian. tadi membahas kata-kata sau dalam pasen itu Seandainya saya jatuh, menceritakan ada pengandaian, ada nasihat. Jadi ini salah satu disatukan dalam lagu ini. Zou ik fallen in the pit? Apakah saya akan jatuh Fallen ke in the jurang maksudnya di sini ya? Kita sebutnya bukan ke jurang. sumur dan jurang ya. Kalau kita punya ungkapan seperti itu ya, kalau kita jatuh ke tempat yang paling dalam itu jurang ya kita ya. Karena di sini tidak ada jurang, mungkin hanya ada sumur. Put itu sumur yang paling dalam. Kita di sini nggak punya jurang karena tidak ada gunung-gunung. Jadi mereka menggunakannya pakai put yang paling dalam. Tapi kalau kita jurang ya, apakah saya akan jatuh ke dalam jurang atau atau kami Rechtop gaan, stap voor. atau kami atau kita Seperti rechtop gaan. rechtop tuh berdiri dengan tegak ya, berdiri dengan, jadi tidak jatuh gitu ya. Apabila terjadi esok tidak ada apa-apa, kita akan hancur lebur atau apa, kita tetap akan jatuh. tegak berdiri ya, maksudnya gitu. Tegak itu dalam kuat lah ya, dalam Stap goed. Zou ik rennen? Zou ik staan? Zou ik rennen? Zou ik Rennen staan? apa tuh? Sau Rennen. itu apa? Apakah saya akan itu lari kan atau rennen akan itu lari. saya akan bukan berdiri? Ini kan Akan semuanya pengandaian, berdiri. dia belum tahu karena besok belum tentu ada, belum. Jadi ini confirm tadi kriterianya sau itu bukan past tense, tetapi juga seandainya pengandaian yang belum terjadi memakai sau, ya. Ya. Paham di situ? Jadi ini pengandaian Seandainya. semua. Hanya kita melihat karena teksnya ini bersinggungan dengan yang kita bahas, saya ambil ini. Tapi ini mungkin agak selalu sulit, tapi nggak apa-apa. Hiburan aja deh, lagunya enak. Oke. Met open handen naast het raam. Apakah saya Open akan handen akan jatuh apa tadi tuh, diberi iya, tegak atau berlari? berlari dengan Ataukah tangan saya dengan akan tangan apa nih, akan Net. kayak begini nih, akan saya berdiri di belakang jendela, di jendela tuh apa, di sini jendela kaca ya, dengan tangan di open handed mat open handed begini, open handed tuh begini Dengan ya. Jadi apakah saya akan membuka tangan seperti itu di kalau orang yang tidak tahu kadang-kadang watmu tigdun dengan tangan terbuka seperti itu, maksudnya tuh mau apa nggak gitu ya, gitu. Dia sedang berkecamuk di dalam otaknya, apa yang dia lakukan dia belum tahu.
kwam, wat zou je doen? Geen morgen meer. Diulang lagi, wat ga je doen? Wat zou je doen? Apa yang akan kamu lakukan jika besok tidak kunjung datang? Wat zou je doen? Nog één keer. Zou je breken, zou je stralen? Nog een keer, sekali lagi. Breken itu apa kira-kira? Hancur. Hancur, tapi di sini Seandainya kamu berantakan hancur. akan berantakan ya dia, atau Berantakan. stralen. Stralen itu apa? Bersinar. Bersinar. Maksudnya apakah dia akan Bersinar. hancur atau malah dia bersinar. Bersinar. Maksudnya ya dia bahagia apa gitu. Dia belum tentu, belum tahu karena besok belum datang. Jadi apakah dia akan hancur luruh atau dia malah Atau akan akan sangat berbahagia ya, atau stralen di sini stralen. bersinar, tapi ini ungkapannya manusia tidak bersinar, hanya mungkin sinar muka ya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum? Oke, kita lanjut. Zou je liefde rond gaan halen? Zou je liefde Liefde, rond gaan apakah- halen? Liefde itu apa? Itu Love. 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 Apakah Rond love itu engkau maksudnya mencintai liefde rond halen. Jadi dia tuh apakah dia akan mencari apa ya, Rond. cinta apa ya, kayak gitu ya, maksudnya gimana? Mencari Apakah dia cinta. mencari cinta ya, mencari karena mungkin dia kesepian atau dia mencari kehangatan dalam cinta ya, ya. Ron itu apa, kira-kira Bu? artinya. Kenapa? Ron itu apa artinya? Ron itu putara, bulat. Jadi dia akan berkeliling mencari cinta. Ron. Oh, Ron itu zou je liefde berputara atau rondgaan? keliling. Apakah dia Keliling. akan misalnya apa ya, berkelana mencari cinta di situ? Ron itu ya pokoknya dia tuh bukan Kembali serius lagi. aja, dia tuh berputar aja di sekitar percintaan. Mencari Apakah dia cinta. akan mencari kehangatan dalam cinta maksudnya ya, karena gitu ya. Kira-kira seperti Iya. itu. Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? Nog één keer. Ik wil geven, ik wil Ik wil dragen. geven, ik wil dragen. Ini kembali lagi ke kata Saya kerja akan memberi. kerja bantu yang kita mudah kita pahami. Tidak ada yang kedu, apa tuh kedu tuh yang banyak tincong dengan saut. Jadi ini jelas, singkat. Ik wil geven, saya ingin memberikan, Ya, dan saya ingin akan dragen memberikan. itu apa ya, Saya akan mengangkat. Dragen itu mengangkat beban. Apa Angkat. di sini apa ya artinya? Ik wil geven, ik wil Lepas. dragen. Dragen di sini kalau letterlijk artinya mengangkat benda, bukan benda, mengangkat beban ya, barang ya, beban atau barang. Beban. Belum tentu Saya barang akan kan juga memberi, bisa saya beban. akan mengangkat beban. Pikiran juga itu dragen Dan ini ya. ya. Pemikiran juga boleh ya. Dragen. Ik wil nog iets van ons nog maken. Ik wil nog iets van ons nog maken. Ik wil apa? Ik wil maken. ik Kata wil kerjanya ik wil Saya maken. akan Apa yang dia ingin buat? Nog iets, sesuatu tentang kami. Mungkin dia pernah mencintai seseorang, entah kayak gimana, jadi berantakanlah kehidupannya. Makanya saya masih ingin memberikan, saya masih ingin dibebani apa, mengangkat, entah mengangkat apalah pokoknya. Ik wil nog iets van ons maken. Jadi ik wil maken. Kata bentuk kalimatnya ik wil maken. Ik pokok kalimat, kata kerja bantu ditutup dengan infinitif. Apa yang dia ingin perbuat? Dia ingin membuat sesuatu tentang mereka. Ons itu berdua ya, tentang mereka ya. Kita lanjut. Ik zou bellen naar die naam die ik te lang liet. Ik zou bellen naar die naam die ik te lang liet. Ik zou bellen artinya apa? Kita akan nelfon, akan menelpon. Saya akan menelpon siapa? Saya akan mendengarnya. Nama yang sudah lama saya tinggalkan. Yang sudah lama saya tinggalkan. Lit itu dari Latin. Latin lit itu pasternya lit. Jadi mungkin saya akan menelepon sebuah nama yang sudah lama saya tinggalkan. Ya. Dia belum tentu dia nih. Saya akan dia berencana ingin ya. Oke. In de kou staan, ik zou
Ya, jadi apakah saya akan menelepon sebuah nama Bosan. itu yang saya setelah lama tinggalkan, yang pernah saya in the kau itu dingin, stan yang pernah saya tinggalkan, maksudnya di sini ditinggalkan itu maksudnya dicampakkan lah ya, gitu ya istilahnya. Dilupakan. Ik zou Zeggen ik was fout, maar zeggen ik was fout. Jadi apa artinya? Ik wou Saya zeggen, salah. saya ingin mengatakan, ik wou Saya zeggen, salah. bentuknya Saya salah. ik, persoonvorm dan Ik was infinitif. fout. Ik zou zeggen, ik was Fout. fout. Apa artinya ik was fout? Salah. Saya berbuat Bahwa Saya saya salah. salah. Ya, Oh, saya oke. salah. Maar, Maar, tetapi, hield nog steeds van jou. Tapi maar saya ik hield nog Ik steeds hield- van jou. Apa tuh Saya kira-kira? masih Mandi. guilty. Jauh Hield dari itu saya past tense-nya dari me- houden, van. Houden. Jadi Oh, saya houden. masih sebetulnya mencintai kamu. Hmm. Saya meninggalkan Hmm. kamu ya, Tapi- tetapi saya masih mencintai kamu gitu ya. masih Tapi dia mendiam, mencintaimu, Pan dia Yao. ngantepin, tapi dalam hatinya masih dia punya rasa Hield cinta kayak nog gitu ya. steeds van jou. Jadi Masih ya, senang. Ya. ik hield nog, jadi saya masih mencintai kamu ya, gitu dulu Masih gitu ya. spot. Ik zou lachen in het gras met Ik zou lachen Lachen. in het gras, saya akan Saya Tawa. Ketika tertawa saya in het gras itu tertawa, dalam apa ada saya di tertawa maksudnya di dia dalam di In rumput ya, rumputnya mungkin dia sedang Ya, berbaring dalam di apa atas rumput, hati? met dengan cenderung Di rumput dat eindelijk was. dengan met hati. een Dengan hart dat hati eindelijk was ya, dan mungkin dia eindelijk. sedang berbaring di rumputan, dia itu akan dia dalam anganannya dia tuh masih mencintai, tapi dia merasa salah, dia pernah meninggalkan kayak gitu ya, tapi dia masih ada rasa cinta ya kepada orang Niet tersebut. meer schuilen, niet meer blind. Niet meer schuilen, niet meer blind. Schuilen itu apa? Ada yang tahu schuilen? Silent. Ngumpet. Oh, Schuilen itu ngumpet. kalau hujan schuilen, apa berteduh. Tapi kalau schuilen itu schreeuwen. kita itu melindungi diri kita dari apa yang kita tidak inginkan, misalnya kenyataan bahwa dia bagaimana nggak tahu cinta, bodoh, pokoknya schuilen itu dia bersembunyi ya, atau melindungi. Schuilen kalau hujan, schuilen dia berteduh, kalau dia umpetan, schuilen di belakang itu jadi ngumpet, jadi kira-kira gitu ya. Niet meer blind. Blind itu apa? Blind bahasa Inggrisnya. Blind. Tidak buta. Nah, Saya tidak mau bersembunyi lagi. Dia mungkin menyembunyikan perasaan di sini, perasaan dia kok waktu itu toh dia tidak lagi ingin menyembunyikan perasaan dia. Saya anggap ini perasaannya, dan dia karena dia menyembunyikan perasaan dia karena dia masih mencintai, tapi dia tidak berani mengatakannya atau dia meninggalkannya begitu saja waktu itu kan. Itu dia tidak akan lagi niet meer schuilen, tidak akan bersembunyi dan tidak akan lagi buta. Blind itu buta ya. Tidak akan Alsof buta. spijt mij vast nog veel. Niet meer Niet blind. meer blind, alsof spijt mij vast nog vindt. Alsof, jika, spijt itu apa? oh, Spijt itu Spijt. apa ya? Spijt mij vast. Penyesalan. Jika saya tidak akan bersembunyi Penyesalan. lagi dan saya tidak akan buta jika penyesalan saya masih ada dalam diri saya. Nog vindt ya. Masih ada penyesalan dalam diri saya. Zou ik vallen in de Zou ik vallen in de put, maka saya of er rechtop gaan, stap voor stap. Goed. Zou ik kiezen voor het licht met een open, eerlijk gezicht? Zou ik kiezen, Kiezen apa itu? apakah saya akan memilih, kiezen itu to choose, memilih untuk, licht itu apa? Cahaya. Cahaya, Cahaya met een Dengan- open eerlijk gezicht. Apakah saya dengan akan memilih cahaya membuka dengan muka yang eerlijk itu jujur, maksudnya ya apakah saya akan berterus terang melihat kenyataannya itu, ini ya apa namanya, bahasa lagu ya. Jadi apakah saya akan memilih untuk cahaya dengan sebuah kejujuran, open eerlijk gezicht itu depan kejujuran, dia jujur karena dia bersembunyi dalam rasa cintanya ya, dia cintanya itu dia pendam mungkin. Apakah dia harus menceritakan apa tuh, harus dia apa ya kalau dia tuh dari yang ngumpet tuh ini lagi apa tuh,
Tadinya ngumpet, sekarang dia mau terus terang, gitulah istilahnya ya. Dia akan melihat kenyataan dengan perasaan Jujur. jujur ya. Eerlijk itu jujur ya. Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? Nog één keer. Zou je breken, zou je stralen? Zou je liefde rond gaan halen? Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? Nog één keer. Ik wil geven, ik wil dragen. Ik wil nog iets van ons nog maken. Als er niks meer overblijft, wil ik dat mijn spoor nog glijdt door een hand. Asad, tunggu ini kalimat baru. Als er niks meer overblijft. Als er niks meer overblijft, kan dia Bila masih ada dalam nggak ada yang keadaan tinggal ragu ya, lagi ya? yaitu apabila tidak ada lagi tersisa, Yang tersisa. tersisa ya, overblijft. overblijft itu sisa. Tersisa. Jadi kalau dia ada sisa lagi, maksudnya dari percintaan itu bukan. Wil ik dat mijn spoor nog glijdt door een Dat ik mijn spoor nog glijd, jadi masih ada bayangan. Overglijd. Spoor itu apa ya? Spoor itu jejak ya, jejak dia, mungkin jejak dia percintaan dia dengan dia ya. Jika ada, masih ada jejak percintaan yang menuju ke sana, door een apa nih, door een hand, door een blik, door een lach. Door masih ada sisa apa ya, Door een perasaan, apakah dengan apa getaran apa, atau dengan blik itu pandangan, atau tangan, usapan tangan, atau pandangan. door een las apa, door een Laatste warme blik, geen spijt meer. maksudnya begini ya, ini Laatste. apakah apabila nanti dia bertemu misalnya berterus terang, masih adakah sisa-sisa bekas percintaan mereka, entah dari pandangannya, entah dari tangannya, apa kayak gimana, itulah kira-kira ya. Geen spijt meer. Spijt itu apa? Menyesal. Saya Geen tidak spijt menyesal lagi, apa tuh? Menyesal. In mijn mond, geen gesloten koude grond. Jadi saya tidak menyesal Meer lagi, lagi. dan saya tidak akan menutup mulut saya, mijn misalnya mond. geen spijt in mijn mond, jadi saya tidak akan menyesal. Geen gesloten koude grond. Gesloten itu apa? Tutup. Gesloten. Koud itu apa? Dingin. Grond itu Ges- lantai. Dingin. Jadi maksudnya tuh tidak ada perasaannya. Pokoknya saya udah terus terang. Pokoknya begitulah ya. Apapun istilahnya nanti ke depannya ya. Ik Kies voor jou, ik kies voor zacht, zelfs als de nacht. Alles, ik kies voor zacht, zelfs als de nacht. ik kies voor jou. Saya memilih kamu ya. Ik kies voor zacht. Jou. Saya memilih kelembutan. Zelf itu apa? Voor Meskipun zacht. Zelf als de nacht. de nacht. Meskipun pada Zelfs malam. Alles laat. Zelf als de nacht, alles lah, walaupun di dalam apa namanya pada malam. malam itu yang menertawakan dia. Ya, jadi dia akan memilih dia. Saya akan memilih Menertawakan dia. kehangatan ya, sacht, kelembutan, walaupun di dalam malam yang menertawakan sacht. saya, malam itu menertawakan. Zelf als de nacht alles, zelf als de nacht alles lah, walaupun mungkin Zelf itu diri saya zelf itu sendiri. meskipun di sini, Bisa. meskipun malam itu Meskipun. menertawakan saya, iya. Menertawakan saya. Meskipun Karena dia malam dalam masih keadaan menertawakan perasaan saya. cintanya, dia belum tahu apakah akan diterima atau enggak. Pokoknya dia harus buka kartu terus terang, karena dia tidak ingin lagi sendiri, dan saya akan menceritakan walaupun misalnya malam itu mentertawakan saya, mungkin mentertawakan karena ceweknya nggak mau lagi, bisa toh gitu ya perasaan dia. Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? Nog één keer. Zou je breken, zou je stralen? Zou je liefde rond gaan halen? Wat zou je doen? Geen morgen meer. Wat zou je doen? Nog één keer. Ik wil geven, ik wil dragen.
Dan geef ik nu dat ik nog leer. Dan maksudnya di sini saya akan memberikan apa yang saya belajar. Maksudnya dia mungkin belajar dari kesalahannya, apa akan memberikan, kurang jelas di sini ya. Geen apa di sini? Morgen meer, geen morgen meer. Ik geef mijn hart Ik geef mijn hart, saya berikan Geen hatiku. morgen. keer op Keer op keer. keer. Jadi ini lagu ini adalah angan-angan dia. Dia belum bertemu si cewek itu, dia belum menceritakan apa yang ada di hatinya, tetapi dia sudah mengandai-andai bagaimana kalau besok tidak ada, ya, apa yang akan saya lakukan, karena dia merasa bersalah telah meninggalkan dia dalam misalnya ketidakjelasan, ya, entah dia aventur, tetapi di dalam hatinya dia punya penyesalan dan masih ada rasa cinta kepada si person dia. Jadi dia malam itu bergulat dengan pemikiran dia, apakah apa yang akan saya lakukan, iksau. Jadi di sini intinya adalah yang tadi kita bahas di sini, mana nih? Untuk permintaan yang sopan, untuk menyatakan cita-cita atau impian. Nah, ini nomor 2. Dia masih belum, karena ini dia malam nih. Jadi besoknya belum tentu ada. Jadi tapi di dalam hatinya dia akan sudah berandai-andai. Apabila besok ada atau tidak ada, saya masih ingin berterus terang bahwa saya masih mencintai dan saya tahu bahwa saya bersalah waktu itu dan saya mau berusaha untuk relasi mungkin masih bisa diselamatkan gitu loh. Yaitu rencananya. Tapi ini masih dalam angan-angan dia. Paham nggak maksud lagu ini? Jadi kita belum tahu, dia belum tahu bagaimana besoknya karena ini masih dalam pikiran dia. Agak sulit ya dipahami ya. Jadi dia tuh belum jatuh cinta atau udah beneran? Dia sudah jatuh cinta, tapi waktu itu dia ninggalin tanpa ada kata-kata. Terus dia akhirnya dia memikirkan, menyesal, bagaimana kalau besok tidak akan datang lagi, padahal saya masih mencintai dia, saya masih bersalah. Saya menyembunyikan perasaan saya, kan dia bilang tadi. Terus saya menghitung kesalahan saya persatu-satu, kata-kata yang pernah saya lontarkan yang tajam. Jadi masih berkecamuk dalam segala pengandaian di otaknya. Apabila besok masih tidak ada, masih saya sempat bisa mengomong ke dia bahwa saya masih mencintai dia. Dan kalau besok ada, harinya akan saya ceritakan bahwa saya menginginkan hubungan ini baik lagi gitu loh. Jadi dia tuh berkecamuk dengan pikiran dia yang merasa bersalah tapi masih mencintai, tetapi apakah besok masih ada waktu untuk saya mengatakan apa yang saya rasakan ini. Jadi kita belum tahu karena dia sendiri berkecamuk dengan otak. Jadi lagu ini belum selesai, maksudnya kita tidak tahu bagaimana, apakah si impian dia itu bisa dilaksanakan atau masih dia tetap dalam perasaan ya gitu. Jadi ya ini semuanya pengandaian, kita yang nggak tahu kan. Jadi ini kita nggak usah terlalu heboh memikirkan Sulen dan Sau itu. Pokoknya yang penting saya sudah ceritakan. Nanti suatu saat bertanya kenapa. Jadi jawabnya ya lihat aja lagu itu, karena ini disebutkan juga ini salah satu kata kerja yang sulit dipahami bagi orang karena pemakaiannya itu sedikit berbeda dengan kata kerja lainnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini kesatu bahwa kita sudah bahas ini, jangan terlalu pusing. Intinya Sulen ini yang paling kita bisa untuk kita pakai, misalnya pemakaian secara sopannya. Karena kalau kita mempraktikkan yang seperti di dalam lagu ini, pusing kita, terlalu sulit. Setuju? Tapi kita bisa menikmati lagu ini karena menurut saya lagu ini teksnya bagus dengan pelajaran kita. Coba kita lihat lagi. Ada yang mau bertanya tentang pemakaian Zau ini? Atau lewatkan saja karena tidak terlalu penting dalam pelajaran kita? Bagaimana? Saya ingin tahu. Lewatkan saja kayaknya. Lewatkan saja ya, karena ini nggak terlalu interesan untuk kita. Kita tidak akan
mempelajari bahasa Belanda sampai ke detail yang menyulitkan kita, karena kita intinya kita ingin belajar untuk bisa bercakap-cakap, dan untuk bercakap-cakap dengan niveau kita sudah cukup kalau kita misalnya menguasai ini, bertanya dan menjawab. Mana lagi misalnya kita sudah tahu ini prakteknya seperti ini, dan kita juga dalam hal lain itu saya lihat dulu yang lain ya, kata ya, maaf ya, saya lihat Mbak Berti apa kabar, sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat dulu misalnya Jadi ini mungkin kalau dilihat Zelensky ini digunakan polites ya untuk nggak begitu jelas Mbak, apa maksudnya Mbak? Digunakan untuk apa? Halo Mbak Berti? sopan maksud saya. Ya, bisa dianggap seperti ini. Zou itu bisa dianggap untuk pengucapan yang mensopankan. Zou ik een glasje water mogen. Tapi kalau simpelnya mag ik een glasje water alsjeblieft. Kalau toh agak sopan pakai alsjeblieft atau gitu ya. Jadi nggak usah pakai bentuk zou, karena ini saya makin jelas bahwa ini topik yang sedikit sulit untuk dipahami ya, karena ini agak sedikit berbeda. Jadi saya hanya ingin memberikan ini sebagai selewat aja. Karena kalau kita ingin toh sopan, kita bisa mengatakan alsjeblieft atau graag. Will you mij alsjeblieft helpen, asal strukturnya kita tahu bahwa penggunaannya seperti yang mana yang kita lihat di sini. Apa ini? Bukan. Penggunaannya yang mana yang itu kita confirm yang struktur ik wil, misalnya apa, ik wil nasi goreng maken. Struktur yang kita pakai itu. Tapi kalau kita ingin bertanya, ingin sopan, sebut aja graag, beres, atau alsjeblieft, beres. Tunggu saya lihat lagi kalau yang mana ya. Kelas pemula. Ini saya lihat dulu apakah ini. Masih yang barusan. Ya, jadi kalau kita terhampar pada hal-hal yang sulit, kita nggak usah terlalu memikirkan yang sulit-sulit. Karena apa? Karena akan membuat kita sedikit akan membuat kita sedikit gagap untuk berkomunikasi. Yang penting kita tahu yang kita tahu ulang-ulang yang ini nih, yang ini. Tahu ini ke satu, sudah tahu. Pemakaian ini sudah tahu. Ini sudah tahu. Ya, kata desain itu ada 4, mengatakan kondisi, mengatakan keadaan, sifat, dan profesi. Udah cukup tahu itu, sudah cukup. Bertanya kita sudah bisa mampu dengan mengatakan kata ini ya. Apalagi ini, yang barusan. Yang ini apa? Kita sudah belajar ini semua. Ini sudah cukup baik untuk kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di Belanda, dengan asal kita memakai konstruksi yang seperti yang sudah diajarkan. Kalau ingin sopan, pakai saja graag atau alsjeblieft, udah cukup sopan, ya. Tapi di sini orang Belanda nggak terlalu seperti di mana ya, di bahasa bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang ada kasar yang halus. Enggak, di sini kalau please kayak bahasa Inggris selesai, please dan graag atau alsjeblieft. Nah, yang ini, yang kita ini barusan ini pakai yang ini saja. Ya, zullennya itu kita yang zou-nya itu pasensnya nggak usah kita pakai. Dipakai untuk ik zal mijn moeder bellen, boleh. Karena itu pasti saya akan menelpon ibu saya kalau nanti saya pulang kerja.
Paham nggak maksud saya? Jadi zau itu ada pengandaian yang belum kita tentu bisa laksanakan karena masih ada harus ada apa ya syaratnya. Tapi ik wil mijn moeder bellen sudah ada keinginan. Ik zal mijn moeder bellen. Jadi saya juga akan. Jadi pakai saja yang bentuk present tense-nya, jangan yang past tense-nya. Yang itu akan membuat kita pusing. Ternyata betul dugaan saya, karena walaupun saya sudah berusaha untuk menerangkan, tetap tidak bisa karena ini strukturnya sangat sulit. Perhatikan saja yang ini, willen, kunnen, moeten, mogen, dan zullen atau akan. Pakai yang ini aja strukturnya selama kita memakai. Di nomor 1 adalah subjeknya, di nomor 2 adalah predikat, di nomor 3 di nomor 3 itu ekstra keterangan, dan yang terakhir infinitif. Apabila ada kata keterangan waktu didahulukan di tempat nomor 3 sehingga nanti kalau kita buat infinitif seperti di sini nomor ini. Wij eten nu nasi goreng, karena ini adalah kata keterangan ya. Jadi ke depan mana nih kalau dikatakan nu eten wij nasi goreng seperti itu. Jadi kalau kita tahu inversinya kayak gitu udah cukup. Seperti di sini ik mag nu nog niet slapen, ditambah aja di tengahnya selama strukturnya nomor 1 pokok kalimat, nomor 2 predikatnya, yang terakhir sekali adalah infinitif. Cukup. Dan yang kita juga pahami adalah dengan kata ini contohnya kata kerja zijn kemarin nih kita bahas yang dengan kata kerja hebben itu juga yang sudah itu cukup itu. Misalnya apa? Heb jij gegeten? Heb jij geslapen? Itu sudah cukup untuk atau untuk niveau 2 ini hampir ke B1 ini yang tadi saya perlihatkan itu agak sulit. Jadi saya tidak akan lagi membuat yang sulit-sulit karena nanti pada malas belajar ya, juga pusing. Jadi selama kita masih bisa memahami yang ini sudah cukup. Mana lagi? Ada yang saya bahas. Misalnya kita ulang yang ini ya. Misalnya kita latihan apa kita latihan? Oh, tidak bisa di enable dulu. Bisa enggak? Saya buat dulu. Kita latihan beberapa kalimat yang mungkin lebih kita kuasai daripada yang lain-lain. Misalnya gini. Saya coba aja ya. Saya buat di sini misalnya is. Bagaimana itu? Misalnya di sini kalau ini have bisa yang mana atau yang ini misalnya willen. Terus ini di sini. Di sini ada kata tanda tanyanya, ya. Di sini misalnya kalau kalimatnya mulai dengan ini bagaimana? Kalau misalnya ini juga begitu. Nah, coba kira-kira kalau saya buat seperti ini confirm dengan apa yang kita pelajari, kita lihat apakah ada yang bisa membuat kalimat ini dengan hanya satu kata kerja, bebas yang lainnya. Misalnya apa? Ya silakan kalau ada yang mencoba. Ini banyak ya kemungkinannya. Apa ya? Is ya. Is jadi orang kedua ya Bu. Ketiga tunggal bertanya. Misalnya biasa ini apa? Bisa misalnya saya bantu aja ya, mungkin agak enggak tahu mana. Hey is. Hey is. Hey is apa? Confirm yang 4 itu hey is apa? Nah, kita lihat kata kerja sein itu untuk apa fungsinya? Untuk menerangkan kepunyaan. Keterangan bukan kepunyaan. Menerangkan keadaan, terus apa tuh tadi profesi, sifat. Jadi gimana di sini? Hij is apa? Dokter.
is a doctor itu adalah profesi ya dari itu. Oke. Lagi kalau misalnya have di sini apa? Ini ada berapa kemungkinan ya? Ada 2 kemungkinan. Karena apa? Have itu dia bisa sebagai kata kerja bantu yang ditutup dengan bentuk ketiga atau sebagai kepemilikan. Yang mana yang mau dipilih? Misalnya Ik heb. have. Ya, ya ik heb apa? Vier kinderen. Ik heb geen kinderen? Ya. Boleh. Ik heb geen kinderen. Tidak punya ya. Kinderen. Moga. Lagi? Bisa juga misalnya apalagi misalnya ik heb. Yang lain di sini. Oh, di sini ik heb. Yang dengan kata kerja dengan bentuk ketiga. Ya. Ik heb misalnya apa dengan kata kerja yang ini? Ik heb misalnya een auto. Een auto. Oh, di sini harus di bawah. Ik heb een auto. Apa kira-kira di sini? Beli. Itu enggak. Ingat, kalau have itu adalah kata kerja bantu yang mengatakan sudah. Kalau kata kerja bantu. Hah? Ik heb een auto gekocht. Di sini saya sambung aja ya. Gekocht. Ya, di sini aja karena enggak cocok di situ. Ya. Kalau willen ini gampang. Apa coba willen? Ingin. Ya. Willen Wij, oke. Siapa lagi di sini? Jullie. Siapa lagi? Ze. Ya, apa isinya di sini? Belum sempurna kan? Ya. Ini harus ditutup dengan apa? Di sini banyak. Misalnya apa? Willennya dengan kata kerjanya stam. Kata kerjanya bukan stam di sini. Infinitif. Kira-kira apa? Eten boleh. Wij willen eten. Masih tengahnya misalnya kosong, disambung aja. Wij willen nasi padang. Nasi padang, nasi goreng. Padang. Wij willen nasi padang. Di tempatnya wij. Lape di sini restoran Padang terkenal reklame bukannya. Wij willen nasi padang bij Lape eten. Itu bisa, tapi ini nggak usah juga, nggak apa-apa. Yang penting strukturnya yang pertama, pokok kalimat, kata kerja yang sesuai dengan pelakunya, dan ditutup dengan kata kerja infinitif. Itu kalau willen. Ini di sini ada willen moeten. Kalau misalnya harus, apalagi kunnen, ya, apalagi mogen, apalagi zullen bisa, apalagi gaan bisa, ya. Yang saya tekankan di sini kenali strukturnya. Yang ini pakai kata kerja ini harus memakai infinitif. Jangan lupa ya, infinitif. Di sini harus infinitif. Ini infinitifnya banyak, bisa apa? Berapa eten atau kopen atau kalau nggak dibuka koken atau makan ya, tergantung ya. Ini bisa jadi apa saja di sini. Oke. Nah, di sini K itu ada kata tanya toh. Kaya apa? Kaya apa? The mark. Kaya naar de markt. Ya boleh. Kaya naar de markt. Nggak bisa ya nih atau gimana? Oke. Nu. Bagaimana kalau ada nu? Sekarang. Ya. Ya, kerja dulu harus apa di sini? Sekarang bahasa Indonesia dulu, sekarang apa? Sekarang apa ya? Sekarang musim panas. Sekarang saya sedang belajar. Summer. Oke. Sekarang saya sedang belajar. Ini is summer. New is summer boleh. Tunggu. New is summer. Ini keterangan, tapi ya new is summer keterangannya boleh.
Nu is het zomer bisa. Nu is het zomer. Ya. Nah, bisa juga misalnya ini. Wil je gaan Kalau naar... ini dijadikan kata ini yang ini ya, dijadikan ini. Ya. Nih. Wil Nu je is gaan het naar... zomer. Jadi Nu is nu het is het zomer digantikan tunggu. Het is zomer. Het is nu. zomer. Het is nu. Het is zomer nu. Het is nu. Het is Zomer nu. Nu Is zomer. nu zomer. Oh, niet zomer. Nee, no. Ya. Is zomer. zomer. Ini di sini ini sebetulnya harus di sini. Oke. Het is nu zomer karena het itu di sini pokok kalimatnya. Het itu sekarang. Het di sini. Het is nu zomer. Ini keterangan waktunya. Het is nu. Bagaimana kalau misalnya wil di sini? Yang ini terlewat. Wil apa? Kira-kira siapa? Wil je gaan naar Wil je. Ya, Wil wil je. je nasi goreng. maken? Misalnya maken. Kan? Ya, di sini terakhir wil nasi goreng makan. Nah, ini aja cukup sudah kita untuk membuat percakapan yang sederhana. Tetapi kalau kita misalnya lihat di sini, nah kita tadi menyinggung sedikit kata kerja sein ini juga sangat penting karena ternyata barusan juga lupa kata kerja itu sein itu ada 4 fungsinya yang kita pelajari saat ini. Nanti ada tambahannya tapi latbar. Ik ben een dokter, ik ben een moeder, misalnya gitu ya. Kalau misalnya kata sifatnya gimana? Hij is boos, nih sifatnya inget nggak? Hij is blij, ya. Jadi ini kalau semua kita sudah kuasai, insya Allah kita sudah bisa. Cuman karena jarang latihan, jadi agak sedikit ini. Tapi saya akui secara jujur tadi terlalu sulit bahannya. Jadi saya nanti ke depannya coba yang gampang-gampang aja yang cepat diterna ya. Karena ini tidak perlu kita mempelajari yang sulit karena ini juga terlalu sulit ya. Yang penting kita hafal ini. Semua kita sudah hafal kan? Gitu? Ya. Ini bertanya juga wie, wat, waar. Kan mau bertanya what is that kalau bertanya. Atau misalnya wanneer kom je kalau bertanya. Waarom huil je? Kenapa? Jadi kita udah bisa membuat percakapan dengan memakai kata yang sangat sederhana. Hoe laat is het nu? Hoe gaat het? Waarom huil je? Jadi bisa ini ik huil omdat ya, yang itu. Yang ini tadi kata kerja sein kembali ke situ, utak ke situ aja. Ini juga sudah. Waar woon je? Bertanya, waar? Di mana? Dijawab, ik woon in Indonesia. Ya. Kalaupun misalnya kita tidak bisa mengucap triknya, waar woon je? In Indonesia cukup. Tetapi kalau lebih bagus lagi diulangi sedikit. Ik, kalau orang bertanya ya itu kan pasti langsung kepada si pembicara kamu. Jadi jawabnya saya. Di mana tinggal kamu? Saya tinggal di Indonesia. Jadi jawab sedikit. Ik woon dari kata kerja in Indonesia. What is your name? Disebut aja. My name is. Wie is that? Siapa dia? Sebut aja kan. Misalnya ibu saya, pacar saya, anak saya, cucu saya, atau teman saya. Ya, banyak. Terus, wie ben je? Kalau ditanya wie ben je, bisa ada 2 apa? Ik ben Tati, atau mijn naam is Tati. Ik heet Tati. Ada beberapa macam untuk menyebutnya. Jadi, kita jangan terlalu kaku. Hanya kalau kita menggunakan kata kerja yang tadi itu harus kita mengikuti aturan yang ada. Seperti yang ini nggak bisa ditawar-tawar. Selalu di kata kerja di tempat nomor 2 kata kerja bantu diakhiri dengan infinitif. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Yang bisa ditawar di kotak-katik itu yang di tengah ini isinya apa. Tetap di sini infinitif. Infinitif itu kata kerja apa? Apa kata kerja infinitif itu?
Udah pada ngantuk nih ya kayaknya ya, nggak semangat kayaknya ya. Belum. Belum. Infinitif itu adalah kata kerja apa? Kata kerja Kata kerja penuh ya, yang seperti apa penuh. ya? Seperti ini bukan ya, kata kerja penuh. Jadi ini kalau ini harus pakai aturan seperti ini. Nomor 2 pokok kata kerja bantu. Yang terakhir di sini infinitif di tengahnya apa saja. Ini apa nih kita lihat. Nah ini. Jullie zijn aardig. Kira-kira apa tuh artinya? Kalian. Nah, kita tidak ada terjemahan yang cocok untuk zijn. Kalian langsung aja ramah. Zijn itu adalah, tapi kita di dalam bahasa Indonesia tidak bisa menerjemahkan kamu adalah ramah. Nggak bisa, kamu ramah. Tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya you are. You are happy, you are angry. Harus ada. Nggak bisa sih maksudnya Jullie aardig, nggak bisa. Orang mengerti tapi nggak memakai aturan yang benar ya. Jadi ada aturannya. Seperti ini, Jullie willen, moeten mogen, tidak bisa Jullie moet atau Jullie wil, nggak boleh karena harus sesuai dengan pelakunya. Sedangkan yang ze ini boleh aja tertukar. Kalau dia yang jamak mogen, tapi kalau dia yang tunggal mag. Ya. Nah, itu yang harus tahu. Strukturnya harus sesuai yang kita pelajari, tapi isinya bisa diganti-ganti. Nah, kalau kita lihat yang di atas ini, yang ungu ini semuanya kata kerja bantu, ya, karena dibantu oleh yang menegaskan di belakang. Sedangkan yang di nomor berikutnya slaapt, ini adalah kata kerja apa? Aktif yang bisa berdiri sendiri. Dia tidak ada dibantu. Het slaapt in de kamer. Keterangan di sini. Tidak kata kerja ya. Het is nu mooi weer. Is kata keterangan. Apa is apa? Mooi weer, udara bagus. Nah, jij atau u drinkt melk atau kopi. Di sini bisa nggak drink tanpa teh? Di sini tidak bisa. Karena Y dan U itu haknya mendapat T. Tidak boleh di sini. Jullie juga tidak boleh. P juga tidak boleh karena ya. Nah, sedangkan di sini apa nih? Oh ya, maksudnya di sini bisa. Ini ya yang di sini ini, tunggu saya sebutkan, yang di sini bisa, ini bisa memakai kata kerja yang ini karena apa? Oh sorry ya, karena ini. Ya, yang ini salah. Yang ini tidak bisa. Head ini tidak bisa. Sorry, nggak bisa. Yang ini saya hapus saja dengan yang no color. Ya, kalau yang hijau ini bisa barang-barang pakai ini karena rumusnya sama, stam ditambah T. Tidak bisa di sini. Jij drinken, nggak boleh. Paham ya? Paham. Ya. Jamak Nah, dan tunggal. di sini ya, di sini ik moet werken sama. Harus pakai tutupnya kata infinitif. Sedangkan yang di bawah ik ben, walaupun dia kata kerja bantu dari zijn, tidak boleh misalnya ik is. Mau enggak? Ik ben mau. Enggak boleh juga. Ik zijn, enggak boleh. Ik ben. Bisa ya. Enggak boleh juga ik ben pakai tidak boleh. Itu ketentuan yang harus dipakai selamanya. Pakai ya? Kalau pakai T you. Iya, kalau pakai T seperti yang ini. Jij, hij, ini pakai T. Ben. Kalau ik itu hanya satu, ben. Tidak ada. Tapi yang pakai T itu boleh yang u, boleh yang jij, boleh hij, zij. Tapi yang ik itu tunggal ya. Tidak ada yang ik. Ben. Tidak boleh juga ik ben apa? Ik ben werken. Nggak boleh. Karena werken itu kata kerja infinitif. Boleh ik werk. Dia sebagai predikat. Kerja penuh. Kalau kata kerja ik moet werken. Ya, di sini ik moet werken. Tapi kalau dia sebetulnya di sini misalnya ik ini ada ik werk in the tijd
sudah ada, dia berdiri sendiri. Ik Dia werk. aktif kata kerjanya. Ik werk. In the Ik time. werk in the tuin. In the time. Tuin. Ya, di sini ik werk in the tuin. Ya. Jadi kata kerja itu sesuai pelakunya. Di sini hanya ada satu karena dia bisa berdiri sendiri. Werk. Ik werk in the tuin. Tidak ada kata kerja bantu yang lain di sini. Dia bisa berdiri sendiri. Ini in the time boleh disebutkan kata kerja, tetapi tidak disebutkan juga kata kerja, kata keterangan. Dia sudah tahu dia sedang bekerja bukan sedang membaca. Ya, ya ini agak sedikit membingungkan mungkin karena tadi dapat soal yang salah, tapi nggak apa-apa. Minggu depan saya minggu depan over 2 weken kan we iets anders doen. Ada yang mau ditanyakan dengan tadi yang kita bahas? Mana tadi ini? Hari ini tahu. Ada yang mau ditanyakan dengan yang ini? Ya, tidak ada. Latihan aja ya. Banyak-banyak kok latih ini yang ini ya. Diingatnya, tapi nggak usah dipraktekkan lah pusing. Kalau pusing tinggalkan. Apa yang kita pelajari yang nyaman untuk kita berkomunikasi dengan orang dengan mudah, pergunakan itu. Hanya sebagai selingan karena harus dibahas juga nanti kalau ditanya apa itu, jadi sekarang udah tahu ya. Iya, perlu juga Menko. Kenapa? Perlu juga kok bermanfaat tahu Zoom. Iya, untuk difahami saja, jadi tidak untuk tidak usah dijadikan ganjalan untuk belajar dengan yang sulit-sulit ya. Karena apa? Karena kita tidak mau menyusahkan diri. Hidup sudah cukup susah kok. Kita hanya ingin belajar dengan enjoy ya, supaya ini. Jadi kita pelajari apa yang cocok untuk kita. Kalau ada orang yang mau mempraktikkan itu karena dia sudah merasa bagus, bisa, silahkan. Tetapi kalau misalnya merasa masih daripada pusing, canggung, pakai saja yang gampang. Misalnya, ik wil eten, ik wil graag eten, ik wil alsjeblieft eten. Itu cukup sopan. Pakai graag dengan alsjeblieft itu udah cukup jempol dah udah. Ya, jangan dipakai ik zou graag nasi goreng willen eten, nggak usah. Ik wil graag nasi goreng, nggak usah pakai saus kayak gitu. Nah, di situ kita bisa melihat apa yang sejauh mana kita sudah bisa pertahankan, apa yang belum bisa pelajari lagi. Yang penting tetap semangat dan mudah-mudahan Mbak Wiwit minggu depan dapat hasilnya. Kita kepengen tahu juga bagaimana hasil ujiannya ya Mbak Wiwit 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ujiannya. Kita doakan semoga mendapatkan hasil yang baik. Amin. Ya. Makasih Bu Tati. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya atau yang mau mengatakan sesuatu atau tanggapannya? Apakah pelajaran malam ini sulit sekali diikuti sehingga saya dapat feedback, bisa tahu gitu mana yang perlu selanjutnya dibahas. Saya tadi sudah dengar bahwa ini sudah sulit dan cukup sekali kita bahas agar jangan terlalu pusing karena ini tidak perlu di dalam praktek, tidak terlalu perlu di dalam praktek karena ada alternatif lain untuk lebih sopan dengan memakai graag atau apa? Alsjeblieft. Ya gitu. Jadi cukup itu. Oke, saya sekarang mau berfoto-foto. Silakan kalau ada yang mau dibuka itu ya, layarnya. Kita berfoto. Ibu Joyce, bagaimana Ibu Joyce, sudah sehat? Oh, masih tutup. Kemarin dioperasi ya? Ibu Joyce dioperasi ya kemarin ya? Enggak operasi, Bu. Jantung kanan saya karena ada begitu. masalah. Sekarang sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu Melita? Saya Ibu Melita juga udah ikut 2 tahun ya? Toh udah kelas kedua toh dia sekarang. Bu banyak kegiatan. Ya enggak apa-apa. Kan ada juga ikutan sebagai pasif. Bagaimana dengan Ibu Jus? Kalau Ibu Jus bisa paham kan terus membuat kalimat yang tadi itu
gitu. Ya, pelajaran baru dan nyanyinya enak gitu ya. Jadi kita Tapi enggak apa kalau bisa dulu saya anjurkan belum paham apa-apa itu dengan terlalu risau. Yang penting apa yang telah kita pelajari pertahankan itu, baca, dan kalaupun tidak, Radio Gebuminang telah kita pelajari di YouTube dengan mengetik Radio Gebuminang kita pelajari. Dan apabila ibu-ibu misalnya lupa, lihat aja di situ yang bahan yang lebih mungkin susah nyarinya, jadi saya suka kirim bahan-bahan yang penting diketahui, yang juga tadi dalam perjalanan. Mudah-mudahan semuanya tetap gue akan datang. saya juga di lagi di mana ibu? Lagi ini ibu dibuka, jika ada yang mau bertanya saya masih beri kesempatan untuk sesi ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan. Ya, terima kasih kepada Ibu Yurna yang tadi telah mengingat ya, terima kasih ya atas ini ya. Memang saya sibuk setiap hari saya ngajar karena itu bikin otak saya agak sedikit encer ya, bisa pikirannya jalan. Oke. Mbak Barti juga sehat. Bagaimana dengan grup di sana? Bagaimana di Belanda saja panas? Udah adem, udah lumayan. Oke ya, kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kepada pemirsa yang melalui radionya. Saya mengharapkan bagi ibu yang hadir atau yang juga yang menolong kita bisa merasa senang, karena terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Goedenavond, welterusten heren, dankjewel voor uw aanwezigheid. Wij zien elkaar om 8 uur 's avonds in Indonesische tijd om weer te zien. En Uda Aspi, terima kasih sudah mendampingi kami. Amin ya robbal alamin. Dah. Ibu bilang terima kasih, selamat malam.